Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sekaligus melengkapi apa yang saya sampaikan di hari Minggu ya, supaya Bapak Ibu tidak salah menangkap atau menangkap sepotong-sepotong apa yang saya maksud. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa ya Bapak Ibu. Bapa, kami menghadap Engkau, kiranya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Bukalah pengertian kami agar kami memahami dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kemarin saya berbicara Bapak Ibu ya, bahwa ada tahapan yang seseorang harus lalui dalam proses keselamatan. Ada tatanan Allah yang mengatur proses keselamatan tersebut Bapak Ibu. Sehingga keselamatan atau proses dikembalikan ke rancangan semula, jadi definisinya itu ya kita sepakat ya, tidak terjadi secara instan atau satu arah, tapi harus juga dua arah. Selanjutnya manusia harus mengalami proses demi proses, sehingga pada waktu ya manusia tersebut mau diubahkan ya sampai kepada rancangan semula yang Allah tetapkan. Ya, yang pertama adalah manusia yang berdosa harus mengakui dosanya dan menerima penebusan yang Kristus berikan kepada mereka. 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dua ayat ini menggambarkan dan menerangkan dengan sungguh bagaimana Yesus mati dan menebus dosa seluruh dunia. Jadi anggapan bahwa Yesus hanya menebus dosa sebagian manusia itu salah ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang ya. Di sini semua orang ya. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi ada tujuannya. Kristus mati untuk semua orang agar semua orang itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ketika seseorang itu menerima anugerah keselamatan, dalam arti ini mereka diberi kesempatan dikembalikan ke rancangan semula. Hidup mereka bukan milik mereka lagi, tapi milik Yesus. Nah, dalam hal ini juga penebusan Yesus di atas kayu salib, karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, dikerjakan untuk semua orang. Jadi tidak untuk sebagian orang saja atau sekelompok orang, atau eksklusivitas orang-orang tertentu, tidak. Jadi semua orang Bapak Ibu ya, semua orang ditebus ya. 1 Yohanes 2 ayat 2 saya bacakan lagi ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Tetapi kita tidak boleh salah ngerti Bapak Ibu, karena penebusan ini tidak satu arah, tidak terus otomatis semua orang yang ada di bumi ini masuk surga atau dikembalikan ke rancangan semula. Tidak bisa, tentu apalagi dikembalikan ke rancangan semula, tidak bisa, karena harus proses-proses yang dilewati. Keadaan manusia dalam dosa, dalam Roma 3 ayat 23 Bapak Ibu, adalah kondisi bagaimana maut menguasai mereka, yaitu manusia yang terpisah dari hadirat Allah. Jadi maut itu manusia yang terpisah dari hadirat Allah. Suatu keadaan manusia yang terpisah dari hadirat Allah disebut maut. Begitu saja ya. Jadi sekalipun Yesus telah menebus dosa seluruh dunia, tapi ketika manusia itu tidak berpindah dari maut ke dalam hidup, mereka tetap terpisah dari Allah. Sekalipun belenggu dosa, kuasa dosa itu sudah dipatahkan, semua kuasa dosa
yang melingkupi seluruh manusia sudah dipatahkan. Kalau manusia itu tidak berpindah dari maut ke dalam hidup, tidak mau dikembalikan ke rancangan semula, tidak mau memperbaiki hubungan dengan Allah, mereka tetap ada di dalam maut. Nah, berarti dia tetap aja ada di situ, Bapak Ibu. Sekalipun Yesus sudah menebus dosanya. Begitu yang saya maksud ya. Jadi Yesus ini, Tuhan kita Yesus Kristus ini menebus dosa seluruh umat manusia. Entah mereka menyadari atau tidak menyadari. Tapi Yesus telah menebus mereka. Nah, perkara mereka tetap ada di dalam maut atau di dalam hidup adalah pilihan mereka. Ataupun mereka tidak tahu karena mereka belum pernah mendengar Injil. Nah, inilah tugas kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang harus terlebih dahulu menerima penebusan yang dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan menyadari keberadaannya, bahwa dia ternyata terpisah dari Allah, dan menyadari tatanan yang sudah Allah tetapkan tentang keselamatan itu. Jadi kalau tidak menyadari tatanan ini, mereka hanya berpikir, aku menerima penebusan saja sudah, aku mengaku Yesus. Lalu jangan-jangan mereka pikir itu sudah selesai begitu. Bahkan ada urutan yang lain, mereka harus masuk dalam penggarapan ya, seperti bangsa Israel yang didewasakan di padang gurun, baru mereka diizinkan masuk ke rancangan semula. Nah, dibentuk terus didewasakan sampai nanti kedatangan kerajaan surga yang sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Yang saya maksud adalah sampai Yesus datang yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seseorang bisa menerima penebusan itu? Yang pertama adalah kita tahu, kita belajar Roma 3 ayat 23, sudah sering saya khotbahkan, bagaimana manusia ini turun derajatnya, turun kualitas hidupnya. Jadi tidak mudah menerima penebusan, itu tidak sederhana loh Bapak Ibu. Jadi Allah sudah memberikan, sudah mengacungkan tangannya memberikan sebagai bentuk kasih karunia gratis, bukan karena perbuatan manusia. Kita hanya merespon, menerima saja. Jadi membutuhkan respon dari kita. Maka saya bilang itu dua arah. Yang pertama tadi ada prosesnya, yang kedua adalah dua arah. Tuhan memberikan kasih karunia, engkau tidak bayar apapun, mau nggak terima. Bagian kita cuma menerima saja dan merespon itu dengan benar. Respon yang salah pun tidak bisa disebut menerima keselamatan atau menerima penebusan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, manusia harus menyadari keberadaannya dulu sebagai orang berdosa. Jadi kalau manusia itu tidak menyadari keberadaannya sebagai orang berdosa, sebagai debu, sebagai pribadi yang sudah rusak gambarannya, manusia itu tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula, tidak bisa menerima penebusan Kristus, tidak bisa. Sekalipun dia bermoral bagus, sekalipun hartanya bagus, sekalipun dia suka sedekah memberi hartanya, tapi ketika manusia itu tidak menyadari dia itu sudah berdosa dan tinggal dalam tinggal dalam kuasa dosa ya Bapak Ibu, dan sudah dikuasai dosa pada mulanya, dan manusia itu membutuhkan penebusan, manusia itu tidak bisa dibilang menerima penebusan loh. Ya, bagaimana orang yang sakit tidak merasa sakit? Nah, tidak butuh obat, saudara. Ketika orang sakit tidak merasa sakit, dia tidak butuh obat. Saya ulangi ya saudara, kalau orang sakit itu tidak merasa sakit, dia tidak butuh obat. Kalau hanya diperintahkan saja, dia mungkin sembuh, tapi tidak ada penyadaran. Maka ketika seseorang itu tidak merasa berdosa dan tidak merasa membutuhkan diselamatkan, orang ke gereja hanya karena ingin menikah, orang ke gereja hanya ingin karena sembuh, ya. Orang ke gereja hanya karena punya masalah. Tidak salah Bapak Ibu, Tuhan pasti menyembuhkan dan memberkati. Tapi motivasi kita harus berubah, harus dewasa, harus semakin terarah
oh aku membutuhkan Yesus ini untuk menebus dosaku karena keberadaan hidupku ini sudah benar-benar terpisah dari Allah dan aku mau dikembalikan ke rancangan semula. Nah, begitu harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi hari ini saya mau ingatkan kepada kita melengkapi ini ya, biar kita tidak salah. Semua orang sudah ditebus. Yesus sudah membayar dosa mereka. Tetapi jika mereka tidak merespon ya dengan benar, mereka tidak berpindah dari maut ke dalam hidup, sama saja ya, mereka tidak akan mengalami keselamatan itu. Jadi kita harus berpindah loh Bapak Ibu ya, dari maut ke dalam hidup harus berpindah. Maut yang berarti terpisah dari Allah, hidup yang berarti mengalami kehidupan yang sesungguhnya, suwen, yaitu kehidupan yang berkualitas. Berpindah yaitu adanya hubungan kembali dengan Allah, didamaikan dengan Allah, dan mengalami hubungan pribadi dengan Allah. Yesus sudah tidak memperhatikan atau menghitung pelanggaran kita, 2 Korintus 5 ayat 19. Tapi Yesus sudah betul-betul memperdamaikan kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita perlu perbarui nih iman kita ya. Jadi kita ingin ditebus bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena memang kita ingin menanggapi kerinduan Allah ini. Ya Bapak Ibu, jadi apapun keadaanmu, ya ingat kita semua adalah debu yang sudah mengalami penurunan kualitas ilahi. Dan satu-satunya jalan adalah kasih karunia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan mengembalikan kita ke rancangan semula. Dan jika kita diberi kesempatan itu, alangkah terhormatnya, alangkah bahagianya kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.